Wali kutub di zamannya yang mengerti ilmu huruf, mengerti ilmu titik. Berat nggak nih? Ngempul nggak banyak? Tapi seru ya? Seru. Ngomong gini, ruh kita girang. Ya, walaupun kepala kayak mau pecah. Kapan lagi ilmu ini kita buka ya? Harus mulai kita buka. Kok dibuka di zaman sekarang? Ya ini zamannya. Karena sekarang ilmu batil sudah mudah. Tinggal buka YouTube, buka Google, keluar yang batil-batil. Masa kiai-kiai masih pelit buka ilmu huruf? Nggak boleh. Jika virus keluar, antivirusnya harus dikeluarin. Habibi Sayyidi Ali, mata Allah fi hayati, para sayyid, para sadah, para habaib, para ulama, dan juga sahabat kita ya. Dia nggak mau disebut anak-anak, mau disebut paman. Yang hari ini saya candain terus karena baru sekali saya lihat beliau ini pakai sepatu tadi. Sekarang menyekar lagi. Semoga Allah lancarkan urusannya. Allah berikan sifat amanah dan adil dalam hidup. Diberikan rasa cinta kepada wali-walinya. Amin. Dan yang terkasih semua yang hadir, semua pecinta Rasulullah SAW, semua yang merindui Abah Guru Hijai, Syekh Al-Mursyid Al-Kamil Mukammil Muhammad Zaid, Qaddasallahu sirrah. Semoga yang hadir merasakan juga kehadirannya. Amin ya Rabbal. Kalau malaikat sama wali tinggian mana? Ayyuhuma afdal, al-malak aw waliullah? Wali, malaikat bisa menyerupai seseorang, bisa yatajassad, bisa ngambil jasa. Yatamatsalu rajulan sawiyya. Malaikat ketika datang kepada Sayyidatuna Maryam, ketika bertamu kepada Sayyidina Ibrahim, ketika datang kepada Sayyidina Nabi, hadir Sayyidina Umar, para sahabat mutawatir semua menyaksikan bahwa malaikat menyerupai seorang laki-laki. Saya mau tanya lagi, lebih tinggi wali atau malaikat? Yakin? Kenapa wali lebih tinggi? Li'annahum warasatul anbiya. Karena mereka adalah pewaris-pewaris para anbiya. Nah, ini yang harus dipegang. Karena dia satu langkah di belakang Nabi. Makanya wali-wali lebih tinggi daripada para malaikat. Jika malaikat diizinkan Allah untuk yatajassadu, yatamatsalu rajulan sawiyya, menyerupai seseorang, maka seorang wali pun Allah izinkan menyerupai seseorang. Cuma kalau sir kita tidak lagi connect, tidak hidup, kita tidak sadar. Bahkan kadang seperti Sayyidina Ibrahim, sudah lama, sudah berjam-jam baru beliau sadar bahwa yang datang adalah malaikat. Biasanya baru sadar setelah terjadi, setelah selesai. Inilah pengalaman-pengalaman orang ketemu orang yang sudah wafat. Bahkan ketemu Sayyidina Al-Khidir Balia bin Mulkan Abul Abbas alaihi salatu wassalam. Jadi kadang kita kalau ziarah, ini bukan dongeng, ini asli ya. Kalau dongeng apa yang diceritainnya? Kita kalau ziarah, sang walinya Allah izinkan berjasa, tapi bukan di kuburan itu, tapi dia duduk di waru-waru. Kadang dia nyamar jadi pengemis. Maka hati-hati kalau ziarah. Inilah yang dikalamkan oleh Al-Kutub di zamannya Al-Imam Nawawi qaddasallahu sirrahu. Dalam kitab Mukhtasar beliau tentang mengenai manasik al-hajj wal umrah. Apa kata beliau? Jika engkau datang ke Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hormatilah tetangga-tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu itu bukan tetangga fisik. Tetangga Rasul siapa? Bukan yang fisik itu. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada tetangga di Baqiyah. Kenapa mereka dapat akses semakin hebat? Saya mau tanya lagi, lebih tinggi wali atau syuhada? Aulia atau syuhada? Aulia. Lebih tinggi aulia.
Oke, coba lihat tentang ayat wali. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kau katakan wali, para syuhada itu mati. Mereka ahya, hidup di sisi Allah. Inilah al-haya al-haqiqiyah. Inilah hidup yang sebenar-benar hidup. Hidup sebenar-benar hidup. Ketika dinisbatkan di belakangnya inda rabbihim, tidak ada lagi hidup lebih mulia dari hidup itu. Itulah yang disebut nafas Ahmad. Itulah ilmu daripada Tuan Guru Ijai. Di akhir hayat beliau menjelaskan asrar Ahmad. Maka makrifat seseorang itu petanda kewaliannya. Jadi petanda wali seseorang bukan karomahnya. Maka jangan hanya ceritakan karomahnya. Saya lihat manakib-manakib beliau diisi oleh karomah-karomah. Kalau karomah, kita juga punya banyak cerita. Jangan hanya ceritakan karomahnya. Karomah yang lebih tinggi adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Para syuhada hidup di sisi Allah, apalagi para aulia. Aulia itu nama lainnya ahibbaullah, kekasih Allah. Kalau kekasih mau apa saja dikasih. Kekasih bilang, ya Rabb, itu muridku, aku ingin mendatanginya. Datang dia. Ya Allah, ada orang yang menghidupkan ajaran-ajaranku. Itu kan ajaran Engkau juga, ya Allah. Izinkan aku hadir di majelis-majelisnya. Allah bisa izinkan. Karena aksesnya, karomah hakikinya Allah tumbuhkan. Oleh karena itu, karamatul awliya awdah ba'da wafatihi. Kewalian para nabi lebih jelas lagi kalau dia sudah wafat. Kalau masih hidup, masih banyak cerita buruk. Tapi kalau sudah wafat, dirasakan oleh orang-orang yang qalbunya hidup. Semoga Allah menjadikan siapapun yang hadir, qalbunya hidup. Tapi seberapa hidup, itu jatah dari Allah. Gak bisa protes ya. Kita hadir ini aja sudah cukup. Saya waktu kecil, thariqah pertama yang saya pelajari adalah thariqah yang juga diamalkan dan diajarkan oleh Abah Guru. At-Tariqah As-Samaniyah. Tariqah Saman. Tariqah Saman itu gabungan banyak tariqah, tapi yang paling tinggi Al-Qadiriyah wal Khalwatiyah, itu paling banyak. Tapi di situ ada tariqat anfas, tariqat nafas. Ada tariqat Junaidiyah, ada tariqat Naqsyabandiyah, maka ada zikir khafinya. Mata dipejam, lidah dikunci, qalbu diaktifkan. Allah, itu zikir beliau. Ada lagi zikir al-ismul a'zam, mulai daripada ya hayyu ya hayyu ya qayyum. Makanya kalau saya ke Kalimantan, mau dari mana aja tempatnya, pasti kalau di masjid Banjar, orang Banjar, ba'da azan subuh sampai mau iqamat, pasti orang zikir ya hayyu ya qayyum. Nah, gimana? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Pasti itu zikir adalah hadiah daripada Rasulullah SAW kepada seorang wali di zamannya, namanya Al-Kattani. Al-Imam Al-Kattani mengeluhkan kepada Allah, wirid sudah banyak tapi kok rasanya tidak ada di qalbu. Hafal Quran, hafal hadis, namanya ittirar. Ya Allah, zikir sudah banyak tapi kok sholat gak khusyuk juga. Kata beliau, ya Allah, ternyata zikir-zikirku tidak ada efek pada diriku. Maka beliau tertidurlah dalam curhatnya kepada Allah. Di saat itulah Allah menunaikan makna ayat Amman yujibul muttarra idza da'a. Siapa lagi yang akan menjawab orang yang sudah mengeluh kesah kepada Allah jika dia menyerunya? Maka Allah kirimlah kekasihnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau di riwayat itu disebutkan tidur, tapi sebenarnya itu ma bainal yaqظah wan naum, antara tidur dan bangun. Wali begitu. Wali itu gak ada tidurnya tidur plong, gak ada. Wali kalau tidur pasti kalau gak rehat diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wali murid belum tentu. Kalau wali Allah tidurnya raha, mimpinya ma'rifah. Maka wali Allah gak pernah mimpi ihtilam kecuali sebelum dia diangkat jadi wali. Al-wali la yahtalimu abadan.
Wali nggak pernah mimpi basah, karena mimpi basah menunjukkan otaknya jorok. Kita bolehlah di alam sadar ini otaknya jorok, tapi jangan sampai dibawa ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu masuk ke dalam kolbu. Jangan kotori kolbu. Cukuplah badan ini bermaksiat, tapi jangan dibawa ke alam mimpi. Al-Imam Al-Qahtani dihibur oleh baginda Rasul SAW. Ditanya, ada apa engkau wahai Qahtani? Dijawab oleh Imam Qahtani, wahai ayahanda rohaniku, aku mengeluhkan zikirku tidak berpengaruh kepada kalbu. Apakah obat? Fama dawa'u qalbi? Apa obat kesatnya, kerasnya kalbu? Dijawab oleh baginda Rasul SAW. Bacalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits la ilaha illa anta 40 marrah. Ya, 40 kali engkau baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits la ilaha illa anta antara salat sunnah fajar dengan salat subuh. Inilah menjadi usul thariqah samaniyah. Pokok thariqah samaniyah, sebelum seseorang itu ditanam biji mahabbatullah di kolbunya, maka digemburkan dulu tempatnya. Cara menggemburkan kolbu adalah cangkullah dengan nama ya hayyu ya qayyum. Dulu orang masih kuat di perkotaan zikir la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Sekarang dapat diskon. Cukup ya hayyu ya qayyum 40 kali. Cukup. Gampang toh akhir zaman? Ya, diambil dari surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah al-ismul a'zam yang ada dalam ayat kursi. Ya. Di ayat kursi ada nama Allah baik zahir ataupun dhamir lebih daripada 15. Hitungan saya begitu. Siapa tahu salah hitung, tolong dihitung ulang. Ya. Itu dahsyat itu nama. Maka wajar ayat kursi ini dibaca. Jika orangnya tidak hak, terbakar dia. Siapa yang tidak hak? Iblis laknatullah. Tapi lucunya, iblis ini tahu wirid-wirid ini. Ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diizinkan oleh Allah menjadi khadam Rasulullah, maka dia ditugaskan untuk menjaga logistik gudang gandum. Malam pertama dia jaga. Tahu kisah itu ya? Tertangkaplah seseorang. Itu iblis. Syaitan bisa menyerupai seseorang, bisa berfisik. Masa wali nggak boleh berfisik? Lebih cemen wali dong daripada iblis ya. Yang masih belum percaya wali yang sudah wafat bisa berjasad. Nih dalilnya. Iblis aja bisa. Apakah wali lebih lemah dari iblis? La, balhum aqwa ya. Ditangkap, yuk ancam. Ya kalau dikadukan kepada Rasulullah, karena kalau dikadukan ke Rasulullah selesai dia, terbakar dia. Maka dia beralasan anak istrinya. Abu Hurairah punya hati nurani, dia pernah hidup susah, bahkan dia sampai saat itu masih susah, dia bebaskan. Besok begitu lagi dibebaskan. Terakhir tidak ada cerita. Engkau tidak boleh bebas. Maka si iblis yang nyamar jadi maling mengatakan, hei Abu Hurairah, aku ajarkan engkau satu wirid yang jika engkau mengamalkannya, engkau tidak diganggu oleh iblis. Yang ngomong iblis. Abu Hurairah polos. Oh oke. Tapi kata iblis, tunggu, aneh punya satu syarat, bebaskan aku. Abu Hurairah karena semangat tidak mau diganggu iblis. Oke. Apa kata iblis yang menyamar jadi manusia? Bacalah ayat kursi, engkau akan dijaga oleh Rabbul Kursi, Allah yang memiliki Al-Kursi. Maka dilepaslah, karena Abu Hurairah orang yang menepati janji. Setelah dilepas, besok pagi beliau datang kepada baginda Nabi SAW. Apa kata Nabi? Saduq wa huwa kadzub. Hadis sahih. Dia benar, tapi orangnya pembohong. 2 malam ente ditipu, itu kadzub. Kadzub itu mubalaghah minal kazib. Udah dalam. Emang dari sonoknya udah parah, kalau pakai wow, udah nggak bisa diapa-apain. Tapi saduq, maka tidak semua pembohong berbohong.
Cuma harus diulik-ulik dulu. Kapan kebenaran pembohong keluar? Jika dia kepepet. Thariqah al-Kepepetiyah. Itulah thariqah Imam Al-Kazub. Iblis laknatullah alaih. Lalu Sayyidina Abu Hurairah kaget. Tahu nggak ente? Siapa itu yang datang? Itu adalah syaitan. Nyamar jadi seorang maling. Itu masih mending nyamarnya jadi maling. Ada yang nyamar jadi ustaz. Ini yang gawat. Semoga tidak ada yang nyamar jadi ustaz. Di situ ada lafaz hayyu qayyum. Coba baca hayyu. Nafasnya keluar nggak? Hayyu. Nah, kenapa ini bisa membuka kolbu? Kolbu ini juga berkaitan dengan otak secara zahir. Jika kita buang ha, maka di situ ada rahasia Allah Al-Fattah. Allah buka itu isi otaknya. Encer lagi otaknya yang beku. Hayyu, ada ya. Apakah makna ya? Yasin. Sebelumnya saya nukil tafsir Ibnu Katsir. Ya insan atau ya Muhammad. Itu artinya. Insan di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tafsir ma'rifatullah. Ini ilmunya Abah Guru nih. Mau dengar? Serius? Ya itu qalbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya itu simbol huruf qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titiknya ada berapa ya? Betul? Benar nggak? Itulah yang disebut Ahad Ahmad. Maka dalam lingkaran kalbunya Rasulullah itu, di situ ada asrar Ahad dan Ahmad. Jadi titik pun dalam ilmu ma'rifatullah nggak boleh sembarangan. Inilah yang disebut ilmu titik di bawah ba. Kalau ini ilmu titik di bawah ya, banyak ilmu ma'rifatullah. Selama ini kan yang baru dibuka-buka ilmu titik di bawah ba, itu induknya. Nah ini turunannya. Ya. Semuanya ada rahasianya. Tidak ada satu titik yang sia-sia. Tidak ada satu titik ya. Maka ketika disebut ya qalbu Rasulullah, apa isinya? Sin. Coba baca sin. Ada nafas yang keluar? Maka sin dalam ilmu asrar adalah nafasur Rahman. Bunyi nafasnya Allah yang Maha Kasih itu sin. Ini ilmu asrar. Kitabnya belum ditulis. Kitabnya baru dijelasin. Ibnu Arabi sudah pernah jelaskan tapi masih umum. Imam Al-Buni menjelaskan tapi versi rajah. Jadilah jimat. Karena yang bikin jimat bukan wali, jimatnya jadi wali setan. Karena salah satu titik itu bahaya. Maka saya tidak menganjurkan antum menggunakan wifik rajah dari kitab cetakan Syekh Al-Buni itu. Apa judul kitabnya? Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Karena itu cetakan. Itu raja harus ditulis tangan, nggak boleh pakai cetakan. Di situ banyak kesalahannya. Fotokopi lagi bebek. Yang sahih itu yang masih manuskrip. Manuskrip tua, masih tulisan nama. Walaupun saya dapat sanad Syamsul Ma'arif Kubra, tapi saya nggak menganjurkan. Ya, itu ilmu beliau ilmu huruf. Satu titik ada maknanya, satu alif ada artinya. Karena kalau alif hilang, ahad jadi apa? Had, maknanya berubah, ya? Maknanya berubah. Coba ba gak dikasih titik, gimana cara bacanya? Penting nggak titik? Penting. Tapi orang yang dibutakan hatinya mengatakan nggak penting. Ar-Razi dongeng apa lagi nih? Gak apa-apa ya. Biarin aja mereka. Wa'arid anil jahil. Kita berpaling aja dari orang jahil. Nggak usah kita kemudian tanggapi. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi hayyu itu pembuka qalbu. Ya, pembuka qalbu. Silakan diamalkan terus, ya. Itu bukan bid'ah. Ternyata dalam hadis yang sahih Nabi sering berzikir ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum, dan Nabi mengatakan itu al-ismul a'zam, nama yang agung. Jika kita memanggil dengan nama itu pasti noleh. Contoh, pamandirin. Berarti itu nama agungnya. Pak Gubernur. Iya.
Pak Syahdirin. Paling kecilnya apa di kampung? Aing. Iya deh. Lihat suara dulu, saya Aing. Tuh, kalau orang dipanggil dengan namanya, dia noleh. Coba saya bilang, "Oi, oi." Nggak noleh-noleh, malah ngeliat juga nih. Ya nggak? Lu siapa? Negur-negur gua, ya nggak? Kalau jauh, ya Rob, ya Allah. Kalau dekat, Allah. Kalau jauh, oi, oi. Ya, oi itu ya ayyuha. Ai, itu kan bahasa Arab juga tuh. Kita jalan 3 orang, terus orang manggil, oi, 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 nggak noleh kita. Tapi kalau oi, ai, pasti noleh. Kayaknya teman masa SD nih. Istilahnya teman baju putih merah. Ini istilah kawan saya. Bener, Paman Birin kalau dipanggil ai, berarti teman SD itu ya. Kalau dipanggil Paman Birin, itu siapa tuh? Baru-baru aja. Ada yang manggil suwe nggak? Nggak ada ya? Preman. Ada yang bilang gitu nggak? Jakarta tuh. Kalau manggil preman pasti bilangnya, kayaknya teman gue di Triok nih. Orangnya satu, namanya banyak, itu baru manusia. Apalagi Allah. Dan cara orang memanggil seseorang itu menunjukkan makom dia di sisi orang itu. Seberapa jauh dia kenal kepada yang dipanggil. Sama, kita manggil Allah dengan nama yang mana, segitulah ma'rifatullah yang kita punya. Ya, baru kenalnya 99 nama ya, betul. Itu pun jangan dibaca ya. Gimana mau usul? Maka panggillah ya Hayyu, ya Qayyum setiap hari. Setiap hari. Insya Allah Allah buka kolbunya dalam 40 hari. Baru tuh enak ditalkin. Nalkinin cuma tinggal masukin doang. Tapi kalau kolbu belum gembur, kita harus cangkul dulu. Ya. Tapi waktu kemarin rihlah pertama, di mana namanya Paman? Kiran. Kok tiba-tiba saya talkin orang? Padahal kita kan belum tahu mereka baca ya Hayyu ya Qayyum. Ternyata ada jalan pintas menggemburkan kolbu, yaitu safar dan rihlah. Safar dan rihlah. Maka orang-orang yang rihlah, yang safar itu kolbunya sudah lembut, walaupun dia belum baca ya Hayyu ya Qayyum. Saya bertanya kepada ya Allah, ini yang hadir belum baca ya Hayyu Qayyum versi saya. Ya sudah, versi saya, kata Allah. Versi saya sudah, versi kamu belum, kamu ikut yang mana? Ya sudah, versi engkau ya Allah. Karena Tuan guru kita, Guru Wildan sudah talqin ijazah riwayat, maka saya pun harus memberikan ijazah thariqah. Jadilah kemarin kita talqin ya. Tapi tidak penting talqin saja. Yang penting adalah ilmu yang diturunkan. Ya. Hadirin hadirat yang mulakan Allah. Surat Yunus ayat 63. Mengenal wali Allah. Mau tahu wali Allah? 63, 64, 65. Ala inna awliya Allah. Ala inna awliya Allah. Ala inna awliya Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa